Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipermudah duduk kembali dalam majelis yang mungkin-mungkin bawa berkah bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan terus menambahkan kita ilmu dan memberi taufik kepada kita untuk beramal soleh. Dan amalan soleh yang dimaksud adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara yang kita pelajari dari ibadah yang sesuai tuntunan adalah sholat. Kita masih mempelajari tentang syarat-syarat sholat, di mana telah kita bahas terakhir kemarin menghadap kiblat, sebelumnya menutup aurat, sebelumnya lagi suci saking hadas dan najis. Nah, kali ini yang kita lihat adalah mengenai waktu sholat fardu atau waktu dari sholat 5 waktu. Setelah itu nanti kita lihat fikih sirah Nabi, yaitu tentang pembangunan Masjid Quba. Baik, silahkan dibaca. Belajar ibadah seri 10. Waktu sholat 5 waktu. Dari tentang waktu sholat adalah hadis Jibril, ia pernah mengimami Nabi SAW pada awal dan akhir waktu. Lantas dia berkata, Ya Muhammad, as-sholatu ma baina hadainil waqtaini. Wahai Muhammad, sholat itu di antara dua waktu ini. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, waktu zuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu rajuli katulihi malam tahdumil asru wa waqtu al-'asri ma lam tasfara asy-syamsu wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafa'u wa waqtu salatil 'isya'i ila nisfi al-laili wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'il syamsu. Waktu sholat zuhur jika matahari sudah tergelincir ke barat, ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang. Selama belum waktu masuk sholat asar. Waktu sholat asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Waktu sholat subuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Hadis riwayat Muslim nomor 612. Baik, kita lihat tentang perkara waktu sholat. Di sini disebutkan ada 2 hadis. Jadi yang bicarakan tentang waktu sholat ini biasanya para ulama menyinggungnya dalam 2 hadis. Yang pertama yaitu yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu pertama menunjukkan ini awal waktu sholat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan lagi sholat pada waktu kedua. Ini menunjukkan akhir waktu sholat. Jadi ingat ya, ada istilah awal waktu, ada istilah akhir waktu. Saya bacakan hadis lebih lengkap saking hadis Jibril. Jibril alaihissalam pernah mengimamiku di rumah 2 kali.
Pertama kali Jibril sholat bersamaku ketika matahari bergeser ke barat, dan saat itu panjang bayangan sama dengan panjang tali sendal. Jadi waktu zuhur, waktu awalnya matahari tergelincir ke barat sampai panjang bayangan sama dengan panjang tali sendal, berarti sama panjangnya. Kemudian Jibril sholat asar bersamaku ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib bersamaku ketika orang-orang berbuka puasa. Berarti waktu maghrib, waktu berbuka puasa. Dan di sini tidak disebutkan waktu akhirnya untuk sholat maghrib. Lalu melaksanakan sholat isya bersamaku ketika cahaya merah saat matahari tenggelam hilang. Biasanya kita lihat ketika matahari tenggelam di sisi barat, itu ada cahaya merah. Kalau cahaya merah sudah hilang, berarti waktu maghrib berakhir. Kemudian beliau sholat fajar, yaitu sholat subuh bersamaku ketika telah haram makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Nah, ini waktu pertama namanya. Nah, kemudian esok harinya Jibril sholat zuhur lagi bersamaku ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Ini berarti waktu akhirnya. Lalu ia sholat asar ketika panjang bayangan sama dengan 2 kali panjang benda. Ini waktu akhirnya berarti. Kemudian sholat maghrib ketika orang-orang berbuka puasa. Sama berarti dengan yang pertama tadi ya. Lalu sholat isya hingga 1/3 malam. Kemudian ia sholat subuh bersamaku sampai waktu isfar. Isfar itu kalau habis subuh biasanya kita tunggu sampai terang, kemudian matahari terbit. Nah, waktu terangnya sebelum matahari terbit itu namanya waktu isfar. Kemudian ia berpaling padaku dan berkata, "Wahai Muhammad, hadza waqtul anbiya'i min qablik wal waqtu ma baina hadzainil waqtaini." Wahai Muhammad, inilah waktu sholat sebagaimana waktu sholat para nabi sebelum engkau. Batasan waktunya adalah antara 2 waktu tadi. Nah, sekarang kita bahas kesimpulannya. Nanti hadis yang kedua itu hampir sama dengan ini. Sekarang mulai dari sholat zuhur. Ingat ya, kita bicara waktu awal dan kita bicara waktu akhir. Waktu awal sholat zuhur ketika matahari tergelincir ke barat. Biasanya Pak Bu, kalau matahari sudah di atas kepala, mau tergelincir ke barat tuh waktunya singkat saja. Gak sampai setengah jam, gak sampai 5 menit. Singkat. Pokoknya antara matahari atas kepala mau jatuh ke barat. Nah, sudah jatuh ke barat berarti sudah condong ke barat, berarti sudah masuk waktu zuhur. Sekarang waktu zuhur jam berapa? 12 kurang seberapa? Seperempat lah. Nah, itu waktu zawal namanya. Matahari sudah tergelincir ke barat. Kemudian waktu akhir sholat zuhur. Ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda. Itu berakhir tuh. Waktu sholat zuhur berakhir. Lalu yang kedua waktu sholat asar. Nah, sekarang pertanyaannya, kok di sini dalam hadis dimulai dari sholat zuhur, kenapa tidak dimulai dari sholat subuh? Dan kalau para ulama itu ajarkan waktu sholat itu dari waktu sholat zuhur, bukan dari waktu sholat subuh. Di kitab-kitab fikih sebutkan seperti itu. Alasannya karena Jibril ketika ngajari Nabi SAW sholat,
beliau mulai ngajarkan dari sholat zuhur. Alasan Jibril apa? Wallahu a'lam. Pokoknya Jibril mulai dari sholat zuhur. Maka dalam kitab-kitab fikih, ketika mereka bahas waktu sholat, mereka mulai sebut sholat zuhur dulu. Alasannya cuma karena ngikuti hadis Jibril saja. Nah sekarang waktu sholat asar. Waktu zuhur dan waktu asar itu sifatnya bersambung. Zuhur selesai, masuk asar langsung. Berarti kalau sudah panjang bayangan sama dengan panjang benda, maka berarti sudah masuk waktu asar. Waktu zuhur berakhir. Nah sekarang waktu asar berakhir kapan? Ketika matahari menguning. Itu waktu asar berakhir. Ketika apa? Matahari menguning. Biasanya kita mau nunggu matahari tenggelam, nah itu matahari menguning dulu. Kalau sudah menguning, nah itu waktu akhirnya sholat asar. Terus sekarang waktu ketiga, waktu apa setelah asar? Maghrib. Maghrib waktunya ketika matahari tenggelam. Tenggelam sempurna ya. Ketika matahari tenggelam sempurna. Sampai cahaya merah di ufuk barat hilang. Sampai apa? Cahaya merah di ufuk barat hilang. Terus, nah ada pembahasan di sini karena hadis Jibril tadi cuma nyebut maghrib itu saat berbuka puasa. Dalam mazhab Syafi'i sebagian pendapat, jadi dalam mazhab Syafi'i pendapatnya terpecah untuk waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib menurut sebagian ulama Syafi'iyah waktunya adalah cuma satu waktu saja. Maka ada yang menyebut seperti penulis Matan Abu Syuja, Al-Qadi Abu Syuja dalam kitabnya Matan Al-Ghaya wa Takrib, itu katakan waktu sholat maghrib adalah cuma satu waktu, sekadar orang itu berwudu, terus pakai pakaian, ya, pakai pakaian, terus berangkat ke masjid, lalu melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, terus sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, maka waktu maghrib selesai. Itu namanya satu waktu. Namun dari pembahasan kita tadi, maghrib itu ada waktu awal dan ada waktu akhir. Jadi kita masih punya waktu longgar. Kalau cuma satu waktu saja sempit sekali. Nah biasanya yang berpendapat satu waktu ini kalau panjenengan bapak ibu-ibu ada di Indonesia Timur, itu jangan kaget nanti ketika azan langsung iqomah, ya, setelah azan langsung iqomah. Itu nggak pakai sholat qobliyah kalau di sana. Kemudian langsung sholat maghrib 3 rakaat, langsung sholat ba'diyah, selesai waktu maghrib. Namun pendapat ini kurang tepat dari sisi satu. Tadi hadis Jibril bukan menunjukkan waktu maghrib tidak ada waktu akhirnya. Yang kedua, masih ada hadis dari sahabat yang lainnya yang terangkan waktu sholat maghrib. Yang ketiga, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada pelaksanaan qobliyah maghrib. Maka ada cerita sebelum masuk melaksanakan sholat maghrib,
terlihat di masjid itu dalam keadaan penuh. Orang-orang kira maghrib sudah selesai atau sedang melaksanakan sholat maghrib. Ternyata baru qobliyah. Ternyata baru melaksanakan apa? Qobliyah. Nah, alasan-alasan inilah yang jadi sebab kenapa sholat maghrib tetap ada waktu awal dan ada waktu akhir. Nah, sekarang kita lihat berikutnya lagi, waktu isya. Waktu isya dengan waktu maghrib bersambung. Waktu maghrib berakhir berarti langsung masuk waktu isya. Waktu isya dimulai dari cahaya merah di ufuk barat hilang. Dari cahaya merah di ufuk barat hilang. Sampai, nah ini, waktu akhir sholat isya ini yang ada beda pendapat. Menurut bapak-bapak, waktu akhir sholat isya kapan? Jam berapa? Ibu-ibu, subuh? Ada yang masih jawab subuh. Itu karena pendapat Syafi'iyah. Kalau kita lihat dari dua hadis ini ada dua kemungkinan. Pertama, waktu isya berakhir sepertiga malam. Sepertiga malam pertama, bukan sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama sekitar jam 10 malam. Atau waktu yang kedua ketika pertengahan malam. Pertengahan malam itu nanti dihitung dari maghrib sampai subuh. Malam itu dihitung dari maghrib sampai subuh. Berarti dari jam 6 malam sampai jam 4 subuh. Berapa jam? Sekitar 10 jam. Tinggal dibagi separuh. 10 bagi separuh berapa? 5. Berarti jam 6 sore tambah 5. Berarti berapa? 11. Maka baiknya sholat isya berakhir sekitar jam 11 malam. Tolong tidak setelah maghrib jenengan tidur, biar nanti isyaknya jam 3. Ustadz, sekalian tahajud, kalau sekalian witir. Oh, jam sekawan Ustadz sudah subuh, sekalian subuh. Ustadz, nanti saya tunggu sampai 5:30 matahari wis terbit. Nanti sekalian syuruk sholat isyraq. Ustadz, setelah isyraq saya mau duha lagi. Dari jam 3 sampai jam berapa tadi? Jam sekitar jam 6 lah. Dia pokoknya kerjakan macam-macam sholat itu tadi. Baiknya pendapat yang dipilih waktu isya berakhir pertengahan malam. Kapan? Pertengahan malam. Kapan pertengahan malam? Dihitung nanti ya, maghrib sampai subuh. Tengah-tengahnya itu sekitar jam 11 malam. Sudah? Ustadz yang dulu-dulu bagaimana? Dimaafkan. Seseorang dibaleni meneh. Ya, sekarang tinggal lanjut yang baru. Mulai lagi pendapat awal, isya berakhir pertengahan malam. Ya, jangan milih lagi pendapat yang tadi karena lemah, dan itu cuma pendapat Syafi'iyah yang bersendirian saja. Ulama Syafi'iyah bersendirian dalam waktu sholat isya tadi nyambung ke waktu subuh. Ingat, tidak semua sholat itu waktunya bersambung, enggak semua sholat. Contoh, subuh dan zuhur itu enggak nyambung waktunya. Subuh berakhir nanti matahari terbit, zuhur nanti siang. Itu enggak nyambung. Coba kalau waktu subuh sama zuhur nyambung itu, oh jenengan sholat subuh jam 9 terus itu.
Alhamdulillah, waktu sholat subuh nyambung kalih zuhur. Wah, sholat subuhnya jam 9 terus itu. Kok kenapa jam 9? Nyambung Ustadz, nyambung. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Maka kalau sholat subuh dan zuhur tidak nyambung waktunya, maka isya dengan subuh juga bisa tidak nyambung waktunya. Berarti kesimpulannya, waktu awal sholat isya ketika cahaya merah di ufuk barat hilang. Waktu akhirnya kapan tadi? Pertengahan malam. Tinggal waktu subuh. Awal waktu subuh adalah terbit fajar shadiq. Fajar kedua. Ya, setelah fajar ini terbit, makin lama terang. Sedangkan waktu akhir sholat subuh sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Nah, itu 5 waktu sholat yang ada. Siapa saja yang kerjakan sholat pada 5 waktu ini, berarti dia kerjakan sholat adaan, tepat waktu. Dan yang paling bagus adalah pada awal waktunya. Saya ulang, siapa yang kerjakan sholat pada 5 waktu ini tepat, dia kerjakan sholat adaan. Namanya istilahnya adaan, tepat waktu. Dan yang paling afdal dikerjakan pada awal waktunya, kecuali 2 sholat. Sholat zuhur ketika cuaca sangat-sangat panas. Yang kedua sholat isya selama tidak memberatkan jamaah. Bisa saja imam itu memilih mau dekat waktu isya itu berakhir baru dia sholat isya boleh. Seperti dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Kecuali tadi ya, 2 sholat. Apa tadi? Zuhur dan isya. Diingat itu. Zuhur dan isya. Lalu siapa yang kerjakan sholat di luar 5 waktu ini? Di luar 5 waktu ini berarti dia mengerjakan sholat namanya qadha. Contoh, subuh tadi dari mana waktunya? Terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Sekarang tenggelam matahari jam pinten? Jam berapa? Jam 6. Jam 6 wis terang banget. Matahari terbit jam berapa? Oh, saat ini hujan Ustadz, nggak kelihatan. Jam berapa matahari terbit? Ini konsen apa enggak tuh? Wis ngantuk iki paling. Matahari terbit jam berapa? 5. Nah, 5.25 lah ya. Nah, berarti dia kalau dikatakan telat subuh yang mesti qadha tadi ya, dia kerjakan sholat subuh berarti jam 6. Jam 6 itu sudah disebut qadha, tidak lagi adaan. Disebut apa? Qadha, karena sudah di luar waktu. Apalagi sampai jam 7, jam 8, jam 9 pagi. Ya bisa saja dia tidur dingin-dingin kayak gini, pakai selimut tebal lagi. Tang ini jam 7 subuh, saat sekalian duha. Boleh nggak? Ya mbok sadar diri gitu loh. Ingat ya, kalau keluar dari 5 waktu ini namanya sholat apa tadi? Qadha. Berarti sholatnya dia qadha. Sama ada yang ketiduran. Dia ketiduran subuh. Nggak usah subuh lagi. Keenakan orang yang sholat subuh ini. Misalnya dia ketiduran
setelah zuhur dia tidur bablas sampai maghrib. Enggak lewat sholat apa tadi? Asar. Nah, asarnya berarti nanti dikerjakan di waktu maghrib. Niatannya qadha. Karena sudah keluar dari waktu asar. Karena sudah masuk waktu maghrib. Itu namanya niatan apa? Qadhaan. Jadi ada istilahnya adaan, tepat waktu. Ada istilahnya apa tadi? Qadhaan. Qadha itu artinya di luar dari waktu. Ini biasanya kalau yang biasa pakai lafaz niat, dia pakai adaan itu kalau sholatnya tepat waktu. Yang pakai usolli itu. Ya, nanti ada kalimat adaan, oh tepat waktu. Namun kalau dia bangunnya jam 7 nggak pakai adaan lagi, qadha. Wes tangi jam itu pakai adaan meneh. Salah. Harus ganti qadha itu niatnya. Kalau dia milih melafazkan nih niat, harus ganti qadhaan. Sholli fardhu subhi rakaataini qadhaan fi as-sabi'ah. Sobahan saya ke sholat qadha jam 7 pagi. Nah, kuwi nambah jam 7. Qadha ribet lah. Iya ya wes orang nganggo lafaz niat. Wes langsung qadha pokoknya saya Ustaz. Nah, itu qadha langsung. Dia enggak lagi adaan. Sudah ya? Ini 5 waktu sholat. Diingat 5 waktu tadi ya. Ustaz, kok enggak pakai jam saja? Gini. Kenapa kalau ketetapan dalam hadis tidak pakai jam? Karena nanti menyesuaikan tempat. Iya toh? Nanti yang di daerah ini Jawa ini ya, di Surabaya, pindah ke Jawa Tengah, pindah ke Jogja, yo beda jamnya. Kalau di sini misalnya subuh jam 4, Surabaya jam 4 kurang. Karena sudah beda. Maka tidak pakai ketetapan jam. Namun biasanya sudah ada perhitungan itu. Ya, nanti Jogja ini ada perhitungannya sendiri nih, hasil hisapnya ini untuk waktu sholat tadi boleh dipakai. Namun kadang kita nggak punya jam, waktu ketika itu tidak tahu, yang ada ketika itu keadaan matahari. Maka yang dijadikan patokan ya keadaan matahari tadi. Itu penjelasan waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sekarang satu pembahasan lagi, ayat tentang waktu sholat. Surat Al-Isra ayat 78-79. Allah Ta'ala berfirman, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah setahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Taib. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kerjakanlah sholat pada waktu matahari duluk, tergelincir ke barat, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Ketika matahari tergelincir ke barat, berarti ada 2 sholat. Yang pertama sholat zuhur, yang kedua sholat asar. Lalu ketika gelap malam, sudah matahari tenggelam, berarti ada 2 sholat juga. Sholat maghrib dan sholat isya. Wa qur'anal fajri, lakukanlah sholat subuh. Nah, waktu sholat yang ketiga. Berarti 2 sholat itu digabungkan, sholat zuhur dan asar tadi setelah matahari tergelincir ke barat, kemudian maghrib dan isya ketika matahari sudah tenggelam, waktu gelap. Lalu sholat yang ketiga adalah sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu nantinya disaksikan. Disaksikan siapa? Malaikat.
Makanya dianjurkan kalau sholat subuh itu biar malaikat itu menyaksikan, ya, dan kita juga makin banyak dapat pahala. Saat sholat subuh bacaannya itu lebih panjang dibanding sholat lain. Kalau bisa, kalau hafal. Kalau nggak hafal ya sudah, qanaah, nerimo. Ustadz, imamnya cuma kul-kul saja, ya wes gimana lagi? Nggak ada imam lain. Terus wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam maka lakukanlah tahajud nafilatan laka sebagai tambahan untukmu. Asa, semoga ayyab'asaka rabbuka, Rabbmu membangkitkanmu maqama mahmuda, di tempat yang mulia kelak, di tempat yang terpuji kelak. Sekarang kita bagi 3 macam waktu sholat. Nanti kita akan ketahui dari perkembangan 3 waktu ini. Dibaca. Waktu pertama yang disebutkan adalah waktu dulu. Yang dimaksudkan adalah waktu setelah matahari tergelincir mengarah ke arah barat, arah matahari tenggelam. Adapun yang dimaksud dengan waktu pertama adalah sholat zuhur yang berada di awal waktu dulu dan sholat asar yang berada di akhir waktu dulu. Ya, waktu dulu ingat ya, matahari tergelincir ke barat. Situ ada 2 sholat. Sholat apa? Zuhur dan asar. Berarti sholat ini bisa dijamak, digabung. Kalau orang misalnya punya uzur bersafar, dia bisa menggabungkan zuhur dan asar. Terus waktu kedua adalah ghasaqil lail. Yang dimaksudkan adalah gelap malam. Sholat yang dikerjakan di awal ghasaq adalah sholat maghrib, sedangkan di akhirnya adalah sholat isya. Nah, pada waktu ghasaqil lail, gelap malam, ada 2 sholat, sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib dan sholat isya ini juga bisa dijamak. Berarti kesimpulannya, zuhur dan asar bisa dijamak, lalu maghrib dan isya juga bisa dijamak. Jamak ini menggabungkan. Kerjakan pada salah satu waktu, zuhur dan asar. Pilih jamak takdim, berarti asar dimajukan ke waktu zuhur. Atau jamak takhir, zuhur diundur ke waktu asar. Kemudian maghrib dan isya, jamak takdim, berarti isya dimajukan ke waktu maghrib. Atau jamak takhir, berarti maghrib diundur ke waktu isya. Lalu waktu yang ketiga adalah waktu fajar. Disebut dengan dalam ayat dengan Quran al-Fajr. Yang dimaksud adalah sholat fajar, sholat subuh. Sholat subuh disebut Quran al-Fajr karena sholat subuh adalah waktu yang disunahkan untuk memperlama bacaan Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran saat itu karena disaksikan oleh Allah, oleh malaikat malam dan malaikat siang. Nah, karena ketika itu disaksikan oleh Allah langsung dan juga disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Berarti tadi ya, kita simpulkan 3 waktu sholat dalam sehari. Namun yang tadi 2 waktu itu ada waktu sholat zuhur dan asar, terus maghrib dan isya. Tadi ada pensyariatan jamak sholat. Ada 2 istilah ya, nanti diingat. Jamak sholat, kemudian qashar sholat. Kaidahnya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Dibedakan ini, qashar sholat dan jamak sholat. Qashar sholat kata Ibnu Taimiyah hanya boleh dilakukan ketika safar saja. Saya ulang. Qashar sholat hanya boleh dilakukan ketika safar saja. Sedangkan jamak sholat hanya boleh dilakukan ketika butuh. Ulang. Qashar sholat kapan dilakukan?
Ketika apa? Safar. Terus jamak sholat kapan dilakukan? Ketika kapan? Ketika butuh. Contoh butuh. Jamak sholat ketika hujan. Dan ini jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ketika hujan, ini paling sering ini kalau hujan malam. Kalau hujan siang tidak terlalu berat. Kalau malam ini berat. Sholat maghrib dan sholat isya. Pas lagi sholat maghrib hujan deras. Maka sebelum sholat diputuskan, para jamaah sekalian, kita sekarang menjamak sholat maghrib dan isya. Isyanya dimajukan ke waktu maghrib. Dengan catatan, satu, hujannya deras. Kalau hujannya rintik-rintik enggak boleh. Paham bapak-bapak? Kalau hujannya kayak tadi, ini masih biasa ini. Hujannya hujan deras pokoknya. Apa tanda hujan derasnya? Ketika keluar dari rumah tidak pakai payung, lantas keluar bajunya basah kuyup, sampai ke masjid tidak pantas untuk dipakai sholat. Menggigil dia, kedinginan malahan. Mau sholat gimana? Nah ini hujannya sudah berat ini. Ketika hujan berat, al-masyaqqah tajlibu taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ingat yang pertama ya, hujannya hujan apa? Deras. Kemudian yang kedua, jamak ketika hujan dilakukan hanya di masjid, tidak boleh di rumah. Karena kalau dilakukan di rumah tidak ada kesulitan. Nggak keluar kok dia. Kalau orang ke masjid mau pulang susah. Berarti yang kedua ya, dilakukan di masjid. Terus syarat yang ketiga, yang memutuskan menjamak sholat adalah imam. Nggak boleh nanti jamaah mundur ke belakang, wes tak jamak sholatnya. Imamku ini orang ngerti sholat, masa jamak hujan aja nggak tahu. Kalau imamnya putuskan nggak perlu jamak, maka makmum tidak bisa jamak sendiri, harus pakai keputusan siapa? Imam. Manut pada imam masjid, sehingga nggak konflik dalam masjid. Imam yang putuskan. Syarat yang keempat, hujan tadi berlangsung ketika maghrib, sholat maghrib pertama tadi ya, dan ketika mau menjamak dengan sholat isyaknya. Misalnya ketika sholat maghribnya pas lagi kerjakan sholat 3 rakaat, hujan deras, pas mau bangkit mau sholat isyak lagi, jamak ya, mau sholat isyak lagi, hujannya berhenti. Kalau hujannya berhenti pas mau melaksanakan sholat isya, ketika jamak tadi berarti tidak jadi jamak. Uzur hujan tadi berlangsung sampai sholat kedua. Sudah? Paham ini ya? Itu cara menjamak ketika hujan. Itu namanya ketika butuh. Dan syariat seperti ini ada. Bahkan nanti ada uzur tidak pergi ke masjid dikarenakan hujan deras tadi. Namun kalau sudah sampai masjid boleh jamak. Namun bagi yang di rumah boleh dia tidak berangkat ke masjid karena hujan deras. Sebagaimana salah satu lafaz tambahan ketika azan saat hujan deras tadi, diantaranya lafaznya adalah sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Kata Imam Nawawi, lebih bagus lafaz ini ditaruh di belakang biar nggak ganggu lafaz azan biasa. Maka nanti dia ucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, terus nanti terakhir baru nanti dia ucapkan sallu fi buyutikum.
Coba bapak-bapak. Sallu fi buyutikum. Satu kali saja cukup. Kalau sudah ada lafaz ini berarti boleh yang dengar tidak berangkat ke masjid. Bagi yang sudah terlanjur di masjid, maka dia boleh menjamak sholat. Itu ya, itu namanya ketika butuh. Terus, tadi qasar sholat kapan dilakukan kata Ibnu Taimiyah? Ketika apa? Safar. Safar indal jumhur, safar itu menurut kebanyakan ulama jika telah melampaui jarak marhalatain, 2 marhalah sini maksudnya apa? Telah melampaui jarak 83 km. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 83, ada yang bilang 85. Taruhlah saya pilih tengah-tengah, 83. Maka siapa yang pergi bersafar telah menempuh jarak ini 83 kilo, maka dia sudah disebut bersafar. Kalau dia bersafar, dia boleh mengambil keringanan qasar sholat, walaupun perjalanannya cuma 1 jam dengan pesawat. Dia Adi Sucipto ke Jakarta 1 jam. Di sini cuma perhitungan jarak, nggak mikir itu berapa lama. Pokoknya kalau jaraknya sudah menempuh marhalatain tadi, berapa kilo? 83 kilo, maka sudah disebut safar. Kapan boleh mengqasar sholat? Kalau dalam hadis Anas bin Malik disebutkan ketika keluar dari rumah terakhir di kampungnya, baru boleh mengqasar sholat. Ketika kapan tadi? Keluar dari rumah terakhir di kampungnya. Ini kalau Wonosari ini rata-rata rumah semua bersambung ini, iya kan? Ini nyambung, nggak terpisah kan? Nggak ada daerah kosong ya? Nggak ada. Daerah kosongnya nanti ke utara kemana ini? Utaranya Wonosari apa? Hah? Saya mau ke Solo lewat mana? Lewat mana? Semin. Itu masih sambung atau terpisah nanti di situ? Terpisah mana? Ada daerah kosong nggak? Karangmojo ke utara situ ada kosong toh? Nah, berarti pas lewat situ sudah boleh mengqasar sholat. Yang penting nanti arah tujuannya dia 85 kilo, 83 kilo. Sejak dia di Semin dia boleh mengqasar sholat. Masuk di Karangmojo lagi karena bersambung dengan Wonosari kan, maka sudah tidak boleh lagi mengqasar sholat. Nah makanya orang kalau mau qasar gampang, aku mau tusuk iki. Nah sudah lewat Semin, alhamdulillah qasar 2 rakaat. Aman. Kalau masih di sini, waduh 4. Dia masih nimbang-nimbang. Kalau Panggang ini wah itu banyak hutan itu, ya toh? Mau masuk ke Palian itu hutannya banyak itu, wah itu sudah batas kampung sudah selesai itu, ya. Maka misalnya wong Panggang mau pergi ke Surabaya, ya, baru sampai di Palian atau baru sampai di Wonosari dia sudah bisa qasar sholat di sini, karena sudah keluar dari batas terakhir kampung, bukan pakai batas kota, batas terakhir kampung. Paham ini? Wong Karangtengah, mana batasnya? Dia mau ke utara. Ke utaranya Karangtengah apa? Ngelipar. Ada jembatan nggak di situ? Ada toh? Rumah nggak ada toh? Baru masuk situ kan ada rumah kan? Nah, bisa dari situ berarti. Berarti dia sudah masuk Ngelipar, sudah boleh mengqasar sholat. Iya kalau belum waktunya ya wes, kalau wes waktunya ya masuk waktu zuhur dulu. Belum waktunya ya nunggu. Belum boleh. Sudah ya,
Qashar sholat itu disebut bersafar kalau jaraknya 83 kilo, marhalatain istilahnya. Namun baru bisa mengqashar kalau sudah keluar dari batas kampung. Apa batas kampung tadi? Rumah terakhir. Yang setelah itu nggak ada rumah lagi gitu. Biasanya dibatasi jembatan. Nah, itu pengertian kalau para ulama membahas tentang batas tadi, batas untuk qashar sholat. Nah, balik ke tadi, maka 3 macam waktu sholat tadi ini yang dikenal nanti tentang waktu jamak sholat. Berarti sepakat ulama yang sholat yang boleh dijamak adalah zuhur dan asar. Kemudian yang boleh dijamak lagi digabungkan waktunya maghrib dan isya. Ingat cara lakukannya ya. Kalau sekalian dengan qashar, berarti zuhurnya kerjakan dulu 2 rakaat. Sudah selesai salam, baru kemudian asar 2 rakaat. Nggak boleh digabung jadi satu. Saat saya 2 rakaat aja, wes gabung iki. Zuhur karo asar, nggak boleh. Zuhur sendiri, kemudian asar sendiri. Cuma digabung dikerjakan satu waktu, yaitu asar dimajukan ke waktu zuhur, walaupun dengan jamak qashar. Gitu ya. Baik. Sudah, itu tentang perihal waktu sholat. Bahasan kita terakhir tentang membangun Masjid Quba. Faedah sirah Nabi, silakan baca. Di tahun pertama Hijriah setelah beliau tiba di kota Madinah dari Mekah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-53 dari kelahiran beliau. Beliau kemudian melakukan 3 hal penting. Yang pertama, pendidikan masjid, yaitu Masjid Quba. Yang kedua, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Nah, ketika Nabi SAW sudah hijrah, tiba di Madinah, itu kira-kira kata sebagian pakar sejarah tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal Nabi itu melakukan perjalanan itu dari bulan Muharram tanggal 1 Hijriah. Berarti Muharram ba'da surah apa? Setelah surah apa? Safar. Setelah Safar Mulud kan? Nah, itu Rabiul Awal berarti hampir 2 bulan lebih beliau melakukan hijrah, perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Hampir, ingat ya, 2 bulan lebih perjalanan dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika tiba di Madinah, itu umur beliau 53 tahun. Karena Nabi diangkat, dapat wahyu pertama, diangkat menjadi Nabi, usia berapa? 40 tahun. Lantas selama 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. 13 tahun, dan itu sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi dakwanya ditentang, beliau ingatkan syirik, beliau ngajak umat untuk bertauhid. Itu selama 13 tahun. Sampai bertentangan dengan tradisi. Ya, ke Taif kemudian diusir, di Mekah diusir. Itu 13 tahun itu. Ya, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah punya 3 misi. Pertama, mendirikan masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin, berarti yang berhijrah, dengan kaum Ansor, berarti penduduk asli Madinah. Lalu membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Sekarang kita baca sampai di Madinah dan mendirikan masjid di Bani Amr bin Auf. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, Ibnu Shihab berkata, Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaku ketika orang-orang Islam Madinah mendengar kedatangan Rasulullah SAW dari Mekah. Mereka keluar rumah di pagi hari hingga panasnya terik matahari. Nah, lihat, ketika dapat kabar gembira Rasul mau masuk Madinah dari Mekah, penduduk Madinah sudah senang sekali. Mereka tunggu dari pagi sampai siang. Nunggu ini Rasul kapan datang, ini Rasul kapan datang. Ya, dari pagi nunggu sampai siang. Ternyata Rasul belum muncul-muncul. Lalu mereka menunggu beliau sampai matahari menyengat tubuh mereka. Lalu mereka pulang setelah seharian menunggu. Sampainya mereka di rumah, tiba-tiba salah seorang Yahudi muncul dari tempat ketinggian
memberitahukan mereka tentang kedatangan Rasulullah SAW, dan dilihatnya bahwa beliau dan para sahabatnya mengangkat pakaian serba putih yang kadang-kadang hilang karena mata bergadang. Yahudi tersebut tidak dapat mengendalikan dirinya lalu berteriak, "Wahai orang Arab, saudara yang kalian nanti-nantikan sudah tiba." Nah, lihat, orang Yahudi pertama lihat, lantas dia beritahu, itu orang Arab, ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya sudah tiba, sudah mau tiba. Lantas mereka berlompatan untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdengarlah suara takbir dari Bani Amr bin Auf. nah, terdengar suara apa? Takbir. Jadi Nabi datang masuk kota Madinah bukan disambut sholawatan. Ya. Karena sebagian orang itu meyakini saat Nabi itu tiba dari hijrah tadi disambut dengan sholawat badar. Ya. Tola al-badru alaina itu. Penjelasan ini tidak tepat. Kalau yang di sini mereka sambut dengan takbir, Allahu Akbar. Nah, itu takbir, Allahu Akbar. Kalau dalam keadaan senang tuh kayak gitu. Orang Muslim kalau nyambut dalam keadaan gembira itu dengan takbir. Kalau kita biasanya itu dengan aplaus, tepuk tangan. Wah, gitu. Sekarang ganti. Ya, Allahu Akbar. Sama kalau bola masuk gawang juga kayak gitu. Allahu Akbar gitu. Wah, masuk gol gitu. Nah, jangan tepuk tangan gitu. Atau standing up gitu, semuanya berdiri kemudian aplaus gitu. Tepuk tangan. Enggak, itu bukan tradisi orang Islam itu. Kalau orang Islam sini nyambut Rasul, lihat itu. Bani Amr bin Auf, mereka ketika itu nyambutnya dengan ucapan apa? Takbir. Allahu Akbar gitu. Ini yang lebih dianjurkan. Lalu kaum muslimin Madinah pun serentak bertakbir karena gembira atas kedatangan beliau dan mengucapkan selamat kepadanya. Nah, berarti berikan catatan di situ, ucapan takbir bisa menunjukkan kegembiraan. Ucapan takbir bisa menunjukkan apa? Kegembiraan. Ini orang-orang Madinah senang dengan kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau dan Abu Bakar singgah pada Bani Amr bin Auf pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Kemudian Abu Bakar berdiri di hadapan manusia, sementara Rasulullah SAW duduk berdiam diri. Golongan Ansor yang tidak melihat Nabi langsung menyambut Abu Bakar, sehingga Rasulullah SAW terkena panas matahari. Nah, mereka bukan nyambut Rasul, lihatnya Abu Bakar, maka Abu Bakar itu yang disapa. Wih, Abu Bakar, Abu Bakar. Rasul ditinggal, kepanasan. Terus kemudian Abu Bakar menghampirinya dan menaunginya dengan selendangnya. Ketika itu barulah diketahui bahwa Rasulullah SAW ada di sana. nah, awalnya mereka menyambut Abu Bakar. Rasulullah SAW ditinggal di belakang, coba lihat. Akhirnya kepanasan. Akhirnya ditutupi selendangnya Abu Bakar, baru orang-orang tahu, oh ini ternyata Rasulullah. Salah nyambut. Yang disambut pertama siapa? Abu Bakar. Ya, dikira itu Rasul. Ya, wah Rasulullah gitu, salah nyambut. Akhirnya Abu Bakar datang nutupi Rasul dengan selendangnya, baru orang tahu, oh ini yang Rasulullah ya, yang ini bukan. Berarti belum pernah ketemu loh itu kayak gitu. Kan sering kayak gitu kan? Mungkin yang ngisi ceramah dengan jamaah itu salah tegur itu. Yang jamaahnya yang jenggotnya paling tebal itu dikira ustadznya itu. Kamu dilihat terus itu loh, dilihat terus dulu. Ustadznya masuk, ya ustadznya coba kecil wong cilek. Saya pernah waktu itu diantar, terus yang ngantar saya jenggotnya lebih besar gitu. Terus jamaah sudah lihat dia, ya itu toh, kamu dilihat terus itu loh. Nah, saya gak ada jenggotnya cuma segini. Maju, nggak diperhatikan saya itu. Kayaknya kamu terus deh diperhatikan itu, lihat jenggotmu itu tebal banget. Ya, ternyata saya yang maju baru mereka kayak gitu. Oh, Pak Ustadz yang ini toh. Salah nyambut. Terus Rasulullah SAW bermalam pada Bani Amr bin Auf beberapa belas malam. Nah, dia bermalam di situ ya. Di Bani ini semacam perkampungan gitu. Dia singgah di situ. Bani Amr bin Auf ini di daerah Kuba. Ya, di daerah Kuba. Terus pada tempat tersebut Rasulullah SAW mendirikan masjid
sholat di dalamnya. Nah, masjid yang ditegakkan di atas ketakwaan ini yang kita bahas, namanya Masjid Quba. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengendarai untanya yang diikuti oleh lainnya sehingga beliau berhenti pada Masjid Madinah yang sekarang tempat orang-orang sholat, Masjid Nabawi. Nah, berarti ada dua masjid. Setelah bangun Masjid Quba, Nabi juga dirikan Masjid Nabawi yang jadi masjid besar saat ini. Terus tempat itu merupakan tempat untuk menjemur kurma oleh Suhail dan Sahal, dua anak yatim dia di bawah pengasuhan Sa'ad bin Zurarah. Lalu Rasulullah SAW berhenti di tempat tersebut dan berkata, "Insya Allah disinilah tempat tinggal saya." Kemudian beliau berbincang dengan kedua anak yatim tersebut untuk bernegosiasi mengenai harga tanah tersebut. Karena tempat tersebut hendak didirikan masjid, keduanya menjawab, "Tidak perlu wahai baginda, kami mengimbahkannya untuk baginda Rasulullah SAW." nah, ketika minta izin pada anak yatim ini nggak asal bangun saja berarti kan untuk dirikan masjid. Rasul minta izin dulu sama anak yatim, boleh nggak saya bangun masjid di sini? Malah ketika itu bukan hanya boleh, ini wahai Rasulullah, ini kami hibahkan. Berarti bayar nggak? Bayar atau tidak? Gratis. Karena diketahui untuk bangun masjid. Maka para jamaah, kalau jenengan punya tanah dan di situ ingin dibangun masjid, ya, kalau tahu itu maslahatnya besar, mbok jangan terlalu mahal-mahal dikasih harganya itu. Kadang itu ada yang minta masjid didirikan di tanahnya, namun tolong diganti dengan rumah. Rumah ternyata harganya lebih mahal daripada tanahnya tadi. Ya, rumah itu harganya lebih mahal daripada tanahnya tadi. Kan orang bingung bangun masjid. Sudah serahkan tanah, namun suruh bangun apa tadi? Rumah. Rumahnya ketika dibangun harganya lebih mahal daripada tanah tadi, coba. Kan sudah sulit kayak begini. Kayak gini itu loh, relakan tanahnya dihibahkan karena tahu Rasul mau bangun masjid di situ. Lalu, namun beliau enggan menerima hibah dari dua anak yatim tersebut. Lalu Rasulullah SAW pun membeli dari keduanya dan didirikanlah masjid di sana. Rasul tidak mau ternyata dikasih gratis, tetap mau bayar. Maka ketika itu Rasulullah SAW beli tanah tadi, tidak mau dapat cuma-cuma. Terus mulailah Rasulullah SAW meletakkan batu pertama sebagai pertanda pembangunan dimulai. Maksudnya mulai membangun masjid di situ untuk didirikan masjid. Nah, tentang Masjid Quba dibaca. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah atau 620 km Quba, sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, sebagaimana disebutkan dalam ayat La takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, lihat surat At-Taubah ayat 18 ini menceritakan ada dua masjid yang ternyata dibangun. Yang pertama dikenal dengan Masjid Dirar. Masjid Dirar itu saingannya Masjid Quba. Masjid Dirar itu sengaja dibangun orang munafik supaya orang-orang beralih dari Masjid Quba ke Masjid Dirar tadi. Maka Allah katakan, la takum fihi abada, jangan kamu sholat di situ. Itu masjid buyang masalah. Masalahnya kenapa? Wong dia ingin nyaingi masjid yang pertama dibangun di atas takwa kok. Lalu Allah perintahkan, la masjidun, sungguh masjid ussisa ala taqwa, yang dibangun di atas ketakwaan, min awwali yaumin, dari hari yang pertama, ahaqqu an taquma fi, itu lebih berhak kamu dirikan sholat di situ daripada masjid apa tadi? Dirar. Disuruh untuk kerjakan sholat di masjid apa? Quba.
Itu tadi ya, di Bani Amr bin Auf. Masjid Quba didirikan di situ. Nah, lalu dikatakan ini tentang keutamaan penduduk Quba. Fihi rijalun, di situ ada orang-orang yuhibbuna ayyatatahharu. Orang-orang yang senang bersuci. Nah, dicatat sini yang dimaksudkan bersuci di sini ada dua maksud. Yang pertama, bersuci dengan menggunakan air. Bersuci dengan menggunakan air. Kemudian maksud yang kedua, mereka itu bersuci. Bersuci yang dimaksud adalah menyucikan dosa-dosa. Menyucikan dosa-dosa. Berarti ada keutamaan kita bersuci menggunakan apa? Air, termasuk juga setelah buang hajat. Pakai air lebih afdol. Dalilnya ini. Yang kedua, ayat ini juga jadi keutamaan orang yang rajin menyucikan dirinya dari dosa-dosa. Misalnya dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Lalu dikatakan wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Ingat ya, itu tadi lagi ceritakan apa? Penduduk Quba. Bani Amr bin Auf tadi. Di antara sifat mereka apa? Sifat mereka adalah suka bersuci dengan menggunakan apa tadi? Air. Dan sifat yang kedua, mereka berusaha menyucikan dirinya dari dosa-dosa. Maka siapa yang punya sifat seperti ini, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Wallahu a'lam bissawab. Baik, wonten pengumuman. Besok malam Ahad apa? Malam Ahad Kliwon. Saya ngisi kajian di Pacarjo, Semanu. Nanti dihadiri Pak Imawan Wahyudi juga. Sebentar. Masjid Besar atau Bakuan Lor, Pacarjo, Semanu. Berngisak sampai selesai. Judulnya Berbuah Sebelum Waktunya. Yang kedua, Ahad pagi di DS tetap ada seperti biasa kajian Bulughul Maram karya Ibnu Hajar tentang pembahasan cara sholat sampai jam 6 terus sarapan pagi. Jam 7 wonten pengaosan di Balai Kecamatan Tanjung Sari dengan jamaah Tanjung Sari lan Tepus. Silakan jamaah Tanjung Sari dan Tepus untuk hadir. Kemudian yang terakhir, setelah dari Tanjung Sari nanti ada kajian di sebentar. Balai Dusun Kedung 2 Karangtengah Wonosari. Jam 9 sampai selesai. Baik, itu pengumuman. Lalu nanti pekan depan malam Sabtu libur 1 kali. Saya izin umroh. Malam Kamis juga libur 1 kali. Nanti setelah itu baru ada kajian seperti biasa lagi. Libur masing-masing 1 kali. Biasa jamaah juga sibuk golek ongkrong. Jadi ya wis ngerti aku. Cocok. Apa itu isbal dalam berpakaian? Mohon penjelasan dan hukumnya ketika melaksanakan sholat. Maka untuk laki-laki baiknya pakaiannya di atas mata kaki. Baik berlaku ketika sholat maupun di luar sholat. Walaupun para ulama punya beda pendapat, ada yang menganggap itu hukumnya makruh dan ada yang sifatnya membolehkan saja seperti Ibnu Taimiyah. Pendapat yang tepat lebih aman di atas mata kaki karena dalam lafaz tadi disebutkan lebih atqa, lebih bertakwa, anqa, lebih bersih, abqa, lebih awet.
untuk pakaiannya tadi. Seumpama kita safar ke Lampung untuk silaturahim dan kemudian kita bermalam di sana 2-3 hari. Apakah ketika kita di sana masih boleh mengqashar salat? Masih boleh. Masih dianggap musafir ketika kita mampir di suatu tempat jika kurang dari 4 hari menetap di situ. Kalau lebih dari 4 hari maka sudah disebut mukim. Kalau lebih dari 4 hari sudah disebut mukim. Pendapat siapa yang waktu Isya berakhir pada pertengahan malam? Tadi hadis. Sudah tak sebut di hadis ya, dan ini jadi pendapat kebanyakan ulama. Sebenarnya ulama Syafi'iyah jadikan pertengahan malam juga, namun mereka masih bolehkan ada namanya waktu jawaz. Waktu dibolehkan sampai nanti datang subuh. Namun pendapat yang tepat sebagaimana tekstual hadis tadi. Ini bukan pendapat siapa-siapa, pendapat Nabi. Ustaz, Allah akan bangunkan istana di surga jika kita melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari. Itu sholat duha saja. Apakah sholat rawatib? Yang dimaksudkan di sini adalah sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Ustadz, saya masih muda nih, gimana tips menghafalkan Quran agar bisa banyak hafalannya? Yang pertama, menghafalnya mulai dari yang mudah dulu. Bisa dari juz 30 terus juz 29. Terus yang kedua, tipsnya adalah banyak-banyak mengulang. Diulang terus. Terus yang ketiga, kiat paling bagus itu bukan banyak nambah, namun banyak mengulang. Kalau banyak nambah, ngulang gak pernah, hafalan yang sudah dihafal akan hilang. Makanya prioritas untuk mengulang daripada menambah. Itu ikat, kaidahnya seperti itu. Ustadz, gimana menyembuhkan hati yang kotor agar bersih, agar saat melaksanakan ibadah terasa nyaman dan tenang? Banyak ngaji sehingga nantinya hati jadi bersih. Kalau tidak ngaji maka sulit hati itu bersih. Saya pernah berada di suatu tempat dan waktu itu masih sholat asar. Karena mendengar iqamah saya kemudian bergegas ke masjid. Saya sampai di masjid ternyata cuma anak-anak yang sholat. Imamnya seorang anak-anak dan makmum pun semua anak-anak, kira-kira umurnya 6-8 tahun. Lantas bagaimana Ustadz, ikut jamaah anak-anak atau sholat sendiri? Pertanyaannya, anak-anak boleh jadi imam enggak? Anak-anak boleh jadi imam atau tidak? Kalau sudah tamyiz boleh. Pernah ada seorang sahabat kecil. Dia ketika itu lihat mau maju, sudah kumandang iqamah, lihat kanan kiri. Siapa yang jadi imam? Sahabat-sahabat senior tahu anak kecil ini banyak hafalannya. Kemudian dia maju. Dia ceritakan ketika itu, saat itu saya disuruh maju, usia saya 6 tahun. Usianya berapa tahun? 6 tahun, belum balik. Namun sudah tamyiz, boleh jadi imam. Yang penting bisa sholat. Bagaimana cara menjamak qashar sholat Ustadz? Tadi sudah dijelaskan. Apabila hujan deras, apakah boleh tidak jamaah di masjid? Lalu kalau saya punya mobil, apakah dianggap tidak ada uzur? Sama, mau pakai mobil atau tidak, pokoknya kalau hujan deras turun, pokoknya itu sudah uzur, boleh menjamak sholat. Kalau hujan deras boleh nggak tidak jamaah di masjid? Boleh. Tadi sudah dijelaskan, Ji. Ustadz, kalau habis maghrib tidur sampai subuh. Habis maghrib sampai subuh. Belum sholat isya. Apakah mengerjakan sholat isya di waktu subuh tadi? Berarti sholatnya qadhaan. Sudah keluar dari waktunya. Orang yang baru berhijrah sebaiknya diberikan buku apa? Buku yang dibutuhkan untuk ibadah sehari-hari. Misalnya buku sholat.
Boleh tidak membaca Al-Quran di kamar setelah kamar tersebut sering digunakan untuk hubungan intim? Boleh-boleh saja, kan sudah tidak lagi. Sholat berjamaah Pak Imam lupa surat dan ganti surat lagi dan lupa satu ayat tapi diteruskan, itu bagaimana Pak Ustadz? Imamnya pelupa. Kenapa pelupa? Kurang murojaah, kurang mengulang hafalan. Maka sholatnya tidak batal, namun kurang sempurna saja karena kelewatan satu ayat. Jika saya berada di tempat mertua di Jawa Barat selama 3 hari, apakah saya boleh mengqashar sholat? Tadi sama saja dengan yang di Lampung ya, boleh. Bagaimana jika saya berada di tempat orang tua kandung yang tinggal di daerah Semarang? Apa saya juga termasuk safar? Kalau netapnya di Gunung Kidul berarti pergi ke Semarang cuma safar saja. Kecuali kalau dia tinggal di sana lebih dari 4 hari, berarti baru dianggap mukim. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang sholat makmum masbuk di rakaat terakhir tetapi tidak dapat rukuk. Kemudian setelah salam ada seorang yang langsung sholat di sebelah kanan bermaksud ingin menjadi makmum pada orang yang masbuk tadi. Apakah hal tersebut dibenarkan dalam syariat? Kalau dia berdiri makmum masbuk kemudian datang jamaah baru lagi mau sholat, boleh niatan dengan yang masbuk tadi, boleh. Sebelum puasa kemarin ibu saya meninggal dunia. Selang 1 bulan ayah saya juga meninggal. Selang 1 bulan ayah saya sudah membicarakan bahwa beliau ingin menikah lagi. Tak kira tadi mau meninggal lagi. Menikah lagi. Akan tapi saya sebenarnya kurang setuju dengan pilihan ayah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika saya meminta agar warisan ibu dibagikan terlebih dahulu sebelum ayah menikah lagi? Boleh, segera minta dibagikan lebih aman. Bagaimana cara menyampaikan hal tersebut kepada ayah agar beliau tidak tersinggung? Karena sekarang ternyata ayah sudah nikah siri. Ya kalau sudah nikah ya tidak usah diurus lagi. Namun warisan bisa diminta pada ayah tadi. Adab-adab menjadi makmum bagaimana? Poin penting dari makmum adalah mengikuti imam. Bagaimanakah hukumnya kerjasama menanam modal lalu hasilnya dibagi menurut kesepakatan? Bentuknya kerjasama jual beli mobil. Boleh bagi hasil. Namun bagi hasil ini ada setelah untung itu ada. Kalau belum balik untung belum ada, maka belum boleh bagi hasil. Bisa jadi nanti untung ada setelah 5 tahun gitu, baru nanti bagi hasil ketika itu. Apabila kita mendapat hadiah uang, apakah boleh dimanfaatkan? Tergantung, ini dari apa ini hadiahnya? Masih umum. Untuk sholat sunnah di waktu malam, apakah di awal membaca bacaan iftitah atau tidak? Asalnya tetap baca iftitah. Jumlah rakaat sholat tahajud minimal berapa rakaat, maksimal berapa rakaat? Minimal 2, maksimalnya tidak dibatasi. Namun Rasul biasa lakukan 11 rakaat. Bolehkah saya memfoto buletin ketika sedang kajian seperti ini untuk story WhatsApp? Tujuannya hanya ingin supaya masyarakat di lingkungan saya tahu kalau saya ikut ngaji, untuk mengenalkan ajaran Islam lebih dekat. Soalnya ketika saya mulai ngaji sama Pak Ustadz, saya dirasani sama tetangga kalau saya ikut ajaran menyimpang karena tidak sesuai dengan lingkungan. Karena di lingkungan saya 99% dan saya sendiri mau belajar manhaj salaf. Ngaji saja. Ini kalau mau tunjukkan kayak gitu nggak apa-apa kalau niatannya seperti itu. Resiko kalau ingin jadi baik ada saja yang tidak suka. Walaupun tadi kamu di lingkungan yang 99%. Mungkin kamu sendiri dianggap murtad itu kamu itu. Ini ajarannya aneh ini wong gigi. Ini bukan Islam meneh loh ini. 99% muslim, kamu saja itu 1%-nya itu. Kamu sendiri murtad nanti dianggap kayak gitu. Resiko kamu dituduh macam-macam. Ya, karena mungkin menyelisih tradisi, menyelisih kebiasaan, sabar. Resikonya harus banyak-banyak sabar. Insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan nantinya di malam Sabtu seperti biasa. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita hujan penuh berkah, hujan yang tidak bawa musibah bencana, hujan yang penuh manfaat untuk tanaman kita, ternak kita dan juga lingkungan kita. Mudah-mudahan
Allah memberikan berkat terus untuk keseharian kita dengan rizki, dan diberikan ilmu amal soleh, dan senantiasa diberikan istiqomah dan husnul khatimah. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.